Alangkah beruntungnya bisa tinggal di negeri ini, negeri yang diberi julukan sebagai negara mega biodiversitas karena tingkat keanekaragaman hayatinya yang tinggi, bahkan tertinggi di dunia setelah negara Brazil. Negeri ini dianugerahi dengan iklim tropis. Hal ini ditandai dengan adanya musim penghujan dan musim kemarau. Iklim tropis membuat tanah-tanah di negeri ini menjadi subur dan mampu menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang ada dan melahirkan berbagai jenis satwa liar yang unik dan endemik. Namun sayang, harta berharga ini belum dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah atau stakeholder yang ada untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kontingen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya Ira Syahriani dan dua rekan saya, Amalia Sekar Kusuma Wardani dan Dwi Putra Laksana. Hari ini kami akan menyampaikan mosi yang berjudul Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan satwa liar demi mendorong perekonomian nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, satwa liar merupakan semua jenis binatang yang hidup di darat, di air, ataupun di udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup secara bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Kita telah ketahui bersama bahwa terdapat 300.000 satwa liar yang ada di dunia ini dan 17%-nya hidup di Indonesia. Jika kita lebih memperinci secara dalam, terdapat 515 jenis mamalia, 1539 jenis burung, dan 45% jenis ikan yang ada di dunia ini hidup di Indonesia. Nah, terdapat beberapa golongan masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah golongan sentimentalis. Golongan sentimentalis merupakan mereka yang mempunyai perhatian yang terlalu berlebihan terhadap sumber daya alam hayati, di mana hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jenis hewan yang masuk ke dalam daftar satwa liar yang dilindungi. Hal ini sebenarnya tidak selaras dengan pengertian konservasi itu sendiri, di mana konservasi merupakan upaya perlindungan sumber daya alam hayati yang menjamin, yang pertama, perlindungan terhadap proses-proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan, yang kedua, pengawetan sumber daya alam hayati dan keanekaragaman sumber plasma nutfah, dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, golongan sentimentalis hanya berfokus pada poin 1 dan 2, yaitu perlindungan dan pengawetan saja. Namun, untuk pemanfaatannya tidak terlalu berfokus ke sana. Oleh sebab itu, Indonesia, terutama dalam hal ini pemerintah ataupun stakeholder, harus mempunyai perhatian khusus terhadap pemanfaatan ini. Karena menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa hewan liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan secara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, di mana pemanfaatannya dapat dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian, pengembangan, perdagangan, penangkaran, ataupun perburuan maupun pertukaran satwa liar antar negara. Saya selaku pembicara 2 ingin menyatakan serta menegaskan bahwasannya kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan satwa liar untuk mendorong perekonomian nasional. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya satwa liar telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan oleh etnis-etnis sejak dahulu kala. Pemanfaatannya ini ditujukan untuk berbagai hal, untuk konsumsi makanan, untuk obat-obatan sebuah penyakit, untuk diperjualbelikan, bahkan digunakan untuk acara-acara adat. Penelitian Puri tahun 2001 menyatakan bahwa terdapat 8 etnis di Kalimantan Timur yang masih menggunakan singadahan atau Nufelis nebulosa untuk upacara adat. Penelitian dilanjutkan oleh Subiana tahun 2010 yang menyatakan bahwa masyarakat Serangan Bali masih menggunakan penyu untuk upacara adat. Selanjutnya penelitian IAI tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat etnis Yura di Papua masih menggunakan biawak untuk pengobatan tradisional, yakni obat pijat tradisional.
Penelitian selanjutnya yakni Novrianti tahun 2014 yang menyatakan bahwa orang rimba yang tinggal di Taman Nasional Bukit 12, Jambi masih menggunakan 29 satwa liar untuk keperluan hidupnya, baik untuk makanan, obat-obatan, perburuan atau perjualbelikan, bahkan untuk upacara adat. Hewan yang saya sebutkan tadi termasuk dalam zona merah IUCN, di mana pemerintah tidak diam. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai pengawetan tumbuhan serta satwa. Di dalamnya menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar merupakan sumber daya alam hayati yang memiliki nilai harga yang sangat tinggi dan perlu dilakukan pelestarian. Pelestarian dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya pengawetan, di mana tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan. Serta pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Di dalamnya menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar merupakan sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pemanfaatannya ini harus memperhatikan berbagai hal seperti rakyat, potensi, daya dukung, serta kelestarian keanekaragaman hayatinya. Banyaknya jual beli serta perburuan satwa liar membuat pemerintah membentuk suatu solusi, yakni dengan membangun ekowisata. Ekowisata merupakan konsep operasional dari konsep pembangunan berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah mengenai konservasi dan kepentingan rakyat untuk pengembangan perekonomian. Menurut Ridwan tahun 2017 menyatakan bahwa ekowisata merupakan kolaborasi antara pariwisata serta konservasi, di mana pendapatan dari ekowisata akan dikelola dan dikembalikan ke kawasan untuk perlindungan dan pemeliharaan satwa liar serta pengembangan perekonomian di sekitar kawasan. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa ekowisata terbagi menjadi 3, yakni cagar alam, suaka marga satwa, serta taman nasional. Namun saat ini, kebun binatang termasuk dalam kawasan konservasi. Berdasarkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang menyatakan bahwa total ekowisata di Indonesia adalah 402, yang di dalamnya terdiri dari 212 cagar alam, 79 suaka marga satwa, 57 taman nasional, dan 59 kebun binatang. Ekowisata menjadi salah satu titik poin terpenting untuk meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Tercatat, pada beberapa lembaga konservasi menyatakan bahwa penghasilan yang dihasilkan dari pemanfaatan satwa liar berbasis ekowisata memiliki pendapatan yang sangat perlu diperhitungkan. PKBSI menyatakan bahwa pendapatan dari pemanfaatan tersebut dapat mencapai hingga 500 miliar rupiah dengan jumlah pengunjung 50 juta orang per tahunnya. Kemudian, DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda juga mengungkapkan pendapatan dari Taman Marga Satwa Ragunan dapat mencapai hingga 54,27 miliar rupiah per tahunnya. Pemerintah daerah diharapkan lebih dapat mempromosikan satwa langka di wilayahnya untuk memikat wisatawan dan meningkatkan pendapatan. Mencontoh keberhasilan dari beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan yang telah berhasil menjadikan konservasi orangutan sebagai tujuan wisata. Bahkan menjadikan orangutan ikon yang melekat sebagai salah satu satwa langka yang ada di Indonesia. Selain orangutan, burung cendrawasih di Papua atau Tarsius, monyet langka bermata besar bertubuh mungil yang dapat memutar kepalanya hingga 180 derajat di Sulawesi, patut diberikan perhatian lebih untuk lebih dikembangkan dan dimajukan dalam bidang ekowisata. Dan sebagai contoh, Indonesia memiliki potensi banyak satwa liar untuk dijadikan ekowisata. Pemanfaatan satwa liar berbasis ekowisata ini bukan hanya semata untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah atau masyarakat di wilayah tersebut, namun
lebih untuk menutupi biaya konservasi satwa liar tersebut dan menciptakan rasa peduli terhadap hutan. Namun, 3 hal yang perlu diingat bahwa memanfaatkan bukan berarti sesenangnya, memajukan bukan berarti mengekang, mengembangkan bukan berarti menghabiskan. Berdasarkan fakta, bahwasannya satwa liar memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan manusia. Terutama pada musim perdebatan kita kali ini, yakni mampu menunjang serta mendorong perekonomian suatu negara, terutama di pemerintah daerah. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, menguatkan pundak untuk menjaga serta melestarikan keanekaragaman satwa liar yang ada di negara ini. Kami dari kontingen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan salam lestari, salam konservasi.